kok raut kok. Aku ki pengen raut lho. Wis to aku pengen raut kok mingan kok. Alah konangan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terkait kasus orang yang punya keinginan untuk membatalkan puasa namun dia gagal. Mungkin karena ketahuan lalu dia malu sehingga dia nggak jadi untuk melakukan pembatal puasa, nggak jadi minum atau nggak jadi makan. Atau mungkin karena dia sadar kemudian dia nggak jadi, atau karena tidak ada sesuatu yang dikonsumsi. Bagaimana hukumnya? Apakah puasanya batal? Di sini saya akan sebutkan keterangan yang disampaikan oleh para ulama dan khilaf yang terjadi di antara mereka. Dan sekali lagi, yang kita bahas di sini adalah orang yang berniat untuk membatalkan puasa, namun dia gagal dalam mewujudkan keinginannya. Sehingga seperti Mas Mitro, ketika mau minum, karena ketahuan nggak jadi, lalu nggak jadi minum. Apakah puasanya batal? Tapi kalau ada orang yang berniat membatalkan puasa dan dia berhasil untuk mewujudkannya. Misalnya dia berniat untuk minum dan dia berhasil untuk minum, jelas puasanya batal. Tapi ini berniat untuk membatalkan, tapi nggak jadi. Dalam fatwa Islam, islamqa.info disebutkan, man nawal fitra wa huwa shaim. Orang yang berniat untuk membatalkan puasanya, batala shaumuhu, maka puasanya batal. Dengan syarat idza kana jaziman. Jika dia sudah punya niat yang bulat, ghairu mutaraddid, dan dia tidak lagi ragu. Sehingga dia ketika niat membatalkan betul-betul ada kesengajaan, berniat betul dan tidak ada keraguan. Summa lam yajid ma yuftiru bihi. Kemudian setelah itu dia tidak menjumpai makanan yang bisa digunakan untuk membatalkan puasa. Fa'adila an niyatihi. Lalu dia meninggalkan niatnya dan dia melanjutkan puasanya. Faqad aftara, maka orang seperti ini dinyatakan telah batal, walazimahu qada hadzal yaum. Dan dia wajib untuk mengqadha hari yang dia niatkan untuk tidak puasa tadi. Dan di sini disebutkan wa hadza madhhabul Malikiyah wal Hanabilah. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hambali. Khilafanil Hanafiyah wasy-Syafi'iyah. Berbeda dengan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah, yang mereka mengatakan selama dia belum makan, minum atau melakukan pembatal, maka dia tidak batal. Karena sebatas berniat untuk membatalkan tidak dianggap sebagai pembatal. Baik. Su'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini. Rajulun musafir, ada orang musafir dan dia dalam kondisi puasa ketika Ramadan. Lalu di tengah perjalanan dia punya keinginan untuk membatalkan puasa. Tsumma lam yajid ma yuftiru bih, namun dia tidak menjumpai makanan yang bisa dikonsumsi. Akhirnya dia tinggalkan niat membatalkan tadi dan dia lanjutkan berpuasa sampai maghrib. Famasihhatu saumihi, bagaimana status keabsahan puasanya? Fa'ajaba rahimahullah. Lalu beliau Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan jawaban, saumuhu ghairu sahih, puasanya tidak sah. Wa yajibu alaihi al-qada, dan dia wajib untuk mengqadha puasanya. Karena ketika dia berniat untuk membatalkan puasa, aftara, maka dia statusnya telah membatalkan puasa. Ketika dia sudah punya tekad kuat berniat untuk membatalkan puasa, maka dia sudah dianggap batal puasanya. Amma lau qala, berbeda dengan orang ketika dia punya keinginan tapi gantung. In wajadtu ma'an syaribtu, nanti kalau saya ketemu air saya akan minum. Wa illa fa'ala ala saumi, tapi kalau nggak nemu air ya saya akan lanjutkan puasa. Walam yajid alma, dan ternyata dia nggak ketemu air. Fahadha saumu sahih, maka orang seperti ini puasanya tetap sah.
li'annahu lam yaqta' an-niyah, karena dia belum memutus niatnya. Li'annahu lam yaqta' niyata, dia belum memutus niat puasanya. Walakinnahu 'allaqa al-fitra ala wujudi syai', tapi dia menggantungkan keinginan untuk membatalkan puasa itu dengan keberadaan sesuatu, yaitu minuman atau makanan tertentu. Walam yujad, ternyata dia nggak nemu. Walam yujad asyai'u fabaki ala niyatihi al-ula, maka di posisi ini berarti dia masih bertahan pada niatnya yang pertama. Baik, sehingga dari penjelasan beliau rahimahullah bahwa orang yang punya niat untuk membatalkan puasa ada dua. Pertama adalah orang yang betul-betul berniat serius untuk membatalkan, maka puasanya batal, baik dia jadi membatalkan maupun tidak jadi membatalkan. Yang kedua, orang yang punya keinginan untuk membatalkan tapi digantung dengan kondisi tertentu. Misalnya, kalau nanti bapak datang, puasa saya akan saya batalkan. Kalau nanti tamunya jadi datang, saya akan membatalkan puasa saya. Apakah ini menyebabkan puasanya jadi batal? Kata Imam Ibnu Utsaimin, tidak batal. Baik. Selanjutnya, ada orang yang mau membatalkan puasa tapi dia masih ragu. Taraddud. Dia punya keraguan apakah membatalkan ataukah tidak. Walakin man taraddada fil iftar. Ini di luar keterangan Imam Ibnu Utsaimin ya. Kesimpulan yang lain, namun untuk orang yang masih ragu apakah membatalkan puasa ataukah tidak, sehingga niatnya belum yajzim fin niyah, dia belum serius untuk membatalkan puasa, apakah puasanya batal? Ikhtalafal ulama rahimahumullah fil mas'alati taraddud. Ulama beda pendapat dalam masalah ini, apakah batal ataukah tidak. Kita sebutkan kutipan keterangan Imam Al-Mardawi. Al-Mardawi salah satu ulama Hambali. Beliau mengatakan, alal madhab, menurut madhab Hambali, lau taraddada fil fitri, jika ada orang yang ragu untuk membatalkan puasanya, au nawa, atau dia ragu untuk berniat puasa, annahu sayuftiru sa'atan ukhra, atau mungkin, atau aunawa, atau dia punya niat nanti saya akan membatalkan, tapi nanti kapan tidak tahu ya, pokoknya nanti misalnya kok ketemu air atau apa saya akan batalkan. Atau dia mengatakan in wajadtu tu'aman, kalau saya nanti ketemu makanan akan saya makan, kalau enggak ya saya lanjutkan puasanya. Fakal khilafi fis shalah, maka perbedaan semacam ini sebagaimana perbedaan pendapat tentang orang yang punya keinginan untuk membatalkan salat. Qila, ada yang mengatakan salatnya batal, puasanya batal, ya. Li'annahu lam yajzim an-niyah, karena dia niat puasanya enggak bulat. Wa nukila al-athram la yujzi'uhu 'anil wajib, dan dinukil dari al-athram bahwa status seperti ini tidak bisa dijadikan untuk puasa wajib. Artinya kalau puasa wajib mengalami seperti ini, batal puasa wajib itu. Hatta yakuna aziman ala saumi yaumuhu kulluhu. Hatta yakuna aziman ala saum, sampai dia betul-betul bertekad untuk puasa pada hari itu seluruhnya. Pada hari itu seluruhnya. Qultu, dan kata Al-Mardawi, wa hadza as-shawab, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Wakila, dan ada yang mengatakan la ya betul, puasanya enggak batal, karena dia belum bertekad bulat untuk membatalkan puasa. Wan niyatu la tasihhu ta'liquha, dan niat itu tidak sah jika digantungkan. Baik. Sementara mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya puasa yang dia lakukan tidak batal bitaraddud, jika masih ragu. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu', lau taraddada as-sha'im, jika ada orang yang berpuasa sementara dia masih ragu untuk membatalkan puasanya, au 'allaqa 'ala dukhuli syahsin wa nahwihi, atau dia gantungkan dengan kejadian tertentu.
nanti kalau tamu saya datang saya akan batalkan puasa. Al-madhab menurut Syafi'iyah wa bihi qata'al aktsarun, dan ini merupakan pendapat mayoritas, la tabtul, ini tidak batal puasanya. Baik. Kesimpulannya, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa orang yang punya niat untuk membatalkan puasa, berniat batal puasa, maka di situ ada dua ya. Orang yang berniat batal puasa ada dua. Yang pertama, sudah menjadi tekad. Bahkan bisa jadi dia sudah melakukan sebab untuk membatalkan puasa. Sudah ngambil makanan, sudah bawa air. Maka di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan puasanya batal. Dan ini pendapat Hambali dan Maliki. Kemudian pendapat yang kedua, selama dia belum berhasil membatalkan, maka puasanya tidak batal. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan Hanafi. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang masih ragu apakah dia akan membatalkan puasa ataukah tidak. Maka di sini ada rincian, ada yang mengatakan batal. Dan ini pendapat sebagian Hambali, ya. Pendapat Hambali, sebagian ulama Hambali. Kemudian ada yang mengatakan batal untuk puasa wajib. Dan ini pendapat Al-Athram. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak batal. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, sebagaimana keterangan An-Nawawi, pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, dan beberapa ulama yang lainnya, karena sebatas keraguan itu belum terhitung sebagai niat yang bulat. Wallahu ta'ala alam, semoga jadi pelajaran yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.